Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan semua guru yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah masih diberikan wasiat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka diskusi tentang penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru di SMP Negeri 3 Pawon. Ini berkaitan dengan budaya positif, yakni perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentu budaya positif yang diterapkan di sekolah ini merupakan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita ini memberikan dampak yang baik untuk penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama di antar guru di SMP Negeri 3 Pawon. Dan nanti kita persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 3 Pawon. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pawon, yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 3 Pawon, terima kasih telah hadir di sini bersama saya dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif sebagai salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Hasmini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pawon, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMP Negeri 3 Pawon. Yang sebelumnya saya ingin menyebut terlebih dahulu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Ada yang ingin menjawab apa itu budaya positif? Budaya positif seperti apa dalam pandangan Bapak Ibu? Budaya positif itu seperti apa yang menurut Bapak Ibu ketahui? Mungkin tentang kebiasaan pemahaman yang berpihak kepada murid, Bu. Ya, ya. Baik, jadi budaya positif itu ya betul kata Pak Suami tadi merupakan nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada murid. Tentunya kita sebagai pendidik itu menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kata Pak Rudin, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ini adalah konsep-konsep yang akan saya paparkan pada hari ini dan akan kita diskusikan. Nah, sekarang kita akan memulai pada materi pembelajaran paradigma belajar. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa itu perbedaannya Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada yang ingin membantu saya menjawab pertanyaan? Atau pembelajaran yang berpusat pada guru saja dulu? Apa contohnya? Hal yang berpusat pada guru, tapi siswa itu tidak aktif. Guru hanya menggunakan metode ceramah. Ya. Kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti bagaimana? Kalau tadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu lebih menggunakan metode ceramah atau yang kita sebut dengan teacher center. Hanya terjadi komunikasi satu arah saja sehingga menyebabkan siswa kurang aktif. Ya, kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa yang lebih aktif. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, yaitu menuntun siswa tersebut. Nah, lebih baik kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Ya, ini sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi namanya Bapak Ibu. Berdiferensiasi artinya berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Siswa kita itu kan beragam dari mulai minat, bakat, gaya belajar dan sebagainya. Kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ada siswa yang suka belajar secara visual, ada siswa yang suka belajar secara auditori, dan ada siswa yang suka belajar dengan kinestetik atau yang secara langsung atau praktikum. Jadi bagaimana mulainya? Kita menyebarkan salah satunya dengan angket gaya belajar. Jadi pada awal pembelajaran kita menyebarkan angket siswa tersebut suka dengan pembelajaran seperti apa. Misalkan dalam satu kelas ini ada 7 orang siswa suka dengan visual, 18 orang mungkin suka dengan praktikum. Jadi kita harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Memang mulainya agak terasa sulit, ya kan, karena kita terbiasa dengan metode ceramah. Tetapi tidak ada salahnya kita memulai paradigma baru, mulai tergerak terlebih dahulu dari hati kita untuk mengubah cara belajar yang nanti tujuannya adalah untuk membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita harapkan dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, tidak jelas ya Bapak Ibu ya, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah salah satu profil pelajar Pancasila yang kita harapkan oleh siswa kita memiliki salah satu atau 2 atau 3 atau semuanya kalau bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Makanya sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, karena pada pembelajaran berdiferensiasi ini guru tidak diharuskan menggunakan penilaian yang hanya satu, misalkan tes, tetapi tergantung dari kebutuhan siswa. Siswa yang suka membaca, kita memberikan misalkan diferensiasi konten, atau siswa yang suka berpraktikum, kita membuat penilaian dengan berdiferensiasi produk. Jadi bermacam-macam penilaian yang kita lakukan.
Makanya nanti pada akhir pembelajaran dapat menggunakan portofolio hasil belajar siswa kita kumpulkan. Begitu Bapak Ibu makna dari kurikulum merdeka sebenarnya, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi artinya ada salah konsep kan ya tentang teori kontrol. Sebelum saya meminta rekan saya maju ke depan, saya ingin bertanya terlebih dahulu apa yang kita pikirkan tentang makna kontrol. Kontrol itu seperti apa? Pengawasan. Terhadap sesuatu yang dilakukan oleh siswa. siswa. Ya, jadi kontrol kita mengawasi siswa, ya Bapak ya. Dan sekarang untuk lebih jelasnya saya minta Bu Hilda dan Bu Julina ke depan ya supaya tidak ada miskonsepsi teori kontrol. Tolong ya. Supaya ada ya. Bu Hilda atau Bu Julina salah satunya satu orang memegang suatu benda atau Bu Hilda atau Bu Julina? Bu Hilda memegang satu benda yang Bu Hilda anggap paling sayang, paling berharga, dan Bu Julina berusaha meminta benda yang berharga milik Bu Hilda. Coba dengan cara membujuk, merayu, marah, mungkin meminta, memaksa. Coba silakan. Boleh pesek boleh. D. Kak boleh minta bendanya? Bentar ya? Iya. Udah boleh. Boleh lah. Cuma harus pribadi kan? Rujuk marah. Beda tak menerangkan? Iya. Bujuknya dengan segala cara sudah meminta ya. Jelaskan ini. Hilda memiliki diri kontrol atas dirinya sendiri. Benda yang walaupun Bu Julina sudah meminta, memaksa, membujuk atau mungkin dengan kasar yang merebut, tapi walaupun dari dalam diri Bu Hilda tidak mau, maka tidak bisa. Begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa kalau siswa tidak memiliki motivasi secara internal dari dirinya sendiri. Contohnya begini, ada siswa yang kita suruh tiap hari memasukkan baju. Dia memasukkan, memang pandangan kita dia memasukkan, tapi secara mungkin itu dilakukan hanya karena takut, bukan dari motivasi secara internal saja. Begitu Bapak Ibu, itu adalah teori kontrol. Jadi teori kontrol yang sebenarnya adalah diri kita yang memegang kontrol diri kita sendiri. Misalkan siswa nih udah masukkan baju, nanti dikeluarkan lagi, itu berarti belum ada motivasi internal, masih ada terdapat motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi dari luar, contohnya bujukan, rayuan, atau marah, mungkin itu motivasi internal. Walaupun kita menggunakan segala macam cara membujuk dia untuk masukkanlah bajunya atau gimana, bujukan tetap tidak berhasil karena itu motivasi secara eksternal kalau dia belum memiliki motivasi internal, yaitu salah satunya mungkin disiplin. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan dari diri dia sendiri. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana cara menimbulkan yang namanya motivasi internal. Misalkan nih, mungkin pertanyaan, tapi saya sudah dengan segala cara dan tersebut tidak mau, ya tidak apa-apa, karena memang dasarnya memang sudah begini saja. Gitu. Jadi tidak kita paksa, karena sebenarnya kita hanya menuntun
murid ke arah yang lebih baik. Kalau kami tidak mau, lama-lama mungkin dia mau. Gitu ya Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, inilah yang disebut dengan stimulus respon. Jadi ada respon dari Bu Hilda tadi, stimulus dari Bu Julina. Bu Julina memaksa, itu adalah stimulus namanya. Responnya adalah Bu Hilda. Mungkin saja tadi Bu Hilda memberikan, tetapi tidak dari hatinya. Begitu Bu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin di sini apalah yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Pertanyaan saya selalu ada setiap materi, karena ini adalah salah satu pertanyaan pemantik. Kita kalau bisa menggunakan pertanyaan pemantik yang kita terapkan di kelas. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Kalau disiplin itu apa? Begitu. Sesuatu yang harus kita patuhi. Jadi secara tidak langsung tentang aturan ya Bapak ya. Nanti kalau siswa yang tidak disiplin kita hukum kan ya, misalkan begitu. Atau siswa yang kurang disiplin kita hukum, yang disiplin kita anggap bagus ya. Sebenarnya disiplin itu adalah diri dia terlebih dahulu. Kembali lagi ke yang namanya disiplin diri atau motivasi secara internal, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dalam diri dia itu sudah ada yang namanya disiplin diri, dia akan berubah menjadi disiplin positif, yaitu dalam dirinya itu tertanam nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin di sini kita bukan berarti harus taat terhadap aturan, tetapi bagaimana cara menimbulkan yang namanya motivasi internal, nanti akan timbul yang namanya nilai-nilai yang dipercayanya. Misalkan nih satu orang siswa dia tidak memasukkan baju karena takut mungkin, atau mungkin siswa tersebut sudah memiliki rasa disiplin. Nah, jadi kita tidak tahu dalam diri murid itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut, daftar nilai kebajikan. Nah, ini adalah kalau bisa nilai-nilai ini kita tanamkan ke diri murid, yaitu peduli, keterterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tanggung jawab, gotong royong, rajin, keberanian, santun, kreatif, semangat, dermawan, jujur, rendah hati, integritas, bahagia, adil, baik hati, ketidakaturan, kedamaian, pengabdian, tanggung jawab, bijaksana, dan toleransi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang wajib kita tanamkan dalam diri murid tadi, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar kita. Baik manusia ini maksudnya kita sebagai guru atau siswa. Saya ingin bertanya, apa sih kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Kebutuhan kita, dasar kita itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau yang saya pelajari pada modul yang dasar budaya positif, ada 5 kalau yang saya pelajari. Ada rasanya kasih, sayang, ada rasa ingin diterima, ada rasa kesenangan, kita ini kan perlu kesenangan, terus penguasaan, bertahan hidup, makan, kebebasan. Nah, saya misalkan dalam siswa kita ada salah satu siswa kita yang melakukan kesalahan, seperti misalkan mengambil uang temannya, misalkan nih uang temannya IPA, misalkan mengambil uang temannya. Kira-kira kebutuhan dasar mana lah yang tidak terpenuhi dalam diri IPA? Misalkan dia suka ngacu ya, apa ngacu? Malam. Nah, malam kan salah satu pelanggaran ya, dengan kata-kata terkait. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak bisa terpenuhi karena dipai suka malam? Kesenangan tuh. Kesenangan mungkin. Yang lain?
kasih sayang dan bertahan kasih hidup. sayang, bertahan hidup, dan kebebasan bertahan hidup ya, dan kesenangan kasih sayang. Ya, mungkin IPA, mungkin ya, setelah kita cari informasi, komunikasi, IPA kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bisa jadi, karena kan kita belum mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi. Misalkan kesenangan, dia di rumahnya mungkin sering kena marah sama orang tuanya, mungkin, sehingga dia mencari kesenangan dengan cara memarah temannya. Mungkin saja bertahan hidup, mungkin IPA mungkin saja tidak mendapatkan uang jajan versi dia dari ibunya atau dari orang tuanya. Bisa saja. Berarti ada satu kebutuhan atau dua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melampiaskan marah di sekolah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita tahu agarnya kurang kebutuhan dasar manusia, kita melakukan komunikasi bersama siswa, dan lebih bagus lagi komunikasi bersama orang tua siswa, mana sesungguhnya yang terjadi. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya minta ada 2 kan, ada motivasi secara internal dan ada motivasi secara eksternal. Yang mana menurut Bapak Ibu motivasi internal? Internal dari dalam diri manusia. Inilah internal, motivasi yang menjadi internal. Ada yang ingin menjawab? Internal menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada lagi Pak? Berlaku motivasi internal. Maka yang lain internal itu saja. Mendapatkan imbalan Eksternal. saja. Eksternal kali ya. Yang menghindari ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan internal. Nah, jadi motivasi internal adalah menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi internal. Sedangkan motivasi eksternal adalah mereka menghindari hukuman. Jadi tadi misalkan mereka memasukkan baju hanya karena menghindari hukuman saja. Jadi mereka memasukkan baju, kemudian mendapatkan imbalan atau senang dipuji. Itu adalah motivasi secara eksternal. Sebenarnya penghargaan untuk siswa itu berlebihan ya, kurang baik. Mengapa? Karena akan menimbulkan kesenjangan antara siswa yang kurang dimotivasi. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kita memberikan penghargaan itu sama sekelas, rewardnya sama untuk sekelas. Jadi tidak ada yang membedakan siswa yang pintar dengan siswa yang kurang. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mendapatkan imbalan adalah sebenarnya adalah motivasi eksternal, hanya untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya sekarang ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau saya baru mendengar istilah restitusi di pendidikan guru penggerak. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan bagi anak sebenarnya, menyalahkan, mengkritik kita yang beraturan, itu hukuman. Kalau yang konsekuensi, murid ini menjadi tak aturan. Jadi ada sebuah aturan yang kita buat bersama dengan murid yang kita lakukan dengan tujuan mengontrol anak tersebut. Kalau
restitusi ini membuat anak memecahkan masalah. Jadi ada sebuah diskusi dengan si anak ini. Jadi kalau hukuman ini contohnya begini, hukuman kamu nanti menulis 5.000 kata langsung dihukum tanpa kita rencanakan. Itu adalah sebuah hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi adalah ketika anak melakukan kesalahan dan dia sudah tahu apa konsekuensi yang terjadi, itu adalah sebuah konsekuensi. Kalau restitusi, anak memecahkan masalah sendiri, ya. Nah, sekarang saya ada 3 pertanyaan. 1. Mencatat 1.100 kalimat saya tidak terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, ya. Konteksnya kita langsung menghukum siswa dengan mencatat 100 kata. Sebenarnya ini salah Bapak Ibu, ya. Saya pun belum mengetahui salahnya karena apa? Kita yang membuat aturan. Kecuali kalau tadi kita bersama-sama dengan siswa membuat membuat suatu aturan, mungkin sudah menjadi konsekuensi. Jadi dia tahu ada konsekuensi yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, lari lapangan 2 putaran. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman yang tergantung lagi dari kesepakatan. Kalau dia terlambat masuk kelas dan kita membuat kesepakatan, nanti kalau terlambat dari saya dari lapangan ya 2 putaran dan dia menyetujui, itu sudah termasuk dari konsekuensi. Tetapi kalau kita langsung menyuruh dia, kamu lari ke lapangan ya, langsung itu sudah termasuk dengan hukuman. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tanpa kita tanya dulu alasannya, mengapa terlambat, seperti itu. Walaupun terkadang siswa tidak jujur, apa alasan mereka terlambat, karena takut. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol. Ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, ya. Konsekuensi secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai. Nah sekarang kita masuk ke posisi perilaku seorang guru, perilaku kontrol. Kalau saya sebagai pribadi ya Bapak Ibu, saya masih memposisikan diri saya sebagai penghukum dan teman. Nah, sekarang kita kembali ke diri kita sendiri, posisi mana yang telah kita lakukan, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau yang lebih tinggi adalah manajer. Jadi kalau penghukum ini kata-katanya seperti ini. Contoh penghukum, Aldi tidak memakai sepatu. Kamu lagi, bosan saya melihat kamu, selalu melakukan kesalahan. Itu adalah kata penghukum. Ya Pak Ibu, ya saya sering begitu refleksi begitu diri saya sendiri. Kemudian kata pos teman, Nikita tidak mau mengerjakan tugas. Ayolah bantu saya, bantu ibu, jangan seperti itu lagi ya. Ada tidak ketegasan, itu posisi teman. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, Rain tidak mendengarkan arahan guru, ibu kecewa bersama kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Kemudian pemantau, Rain tidak mendengarkan arahan guru, sama dengan salahnya. Kamu tahu kan konsekuensi apa yang kamu lakukan tadi, yang kamu tindakan kamu sudah melakukan ya. Berarti kalau pemantau ini lebih kepada aturan, dia lebih menghubungkan ke aturan kalau pemantau. Nah kalau posisi seorang manajer, guru bersama murid itu sama-sama mencari solusi dengan masalahnya. Kembali lagi ke diri kita posisi yang mana? Antara 5 posisi ini, yang mana Bu? Kadang-kadang saya posisi kontrol, saya posisi penghukum. Ketika siswa salah, saya menghukum. Kemudian saya kadang-kadang pemantau, menyesuaikan dengan aturan. Kadang-kadang saya teman, tapi kalau pembuat rasa bersalah mungkin belum
kecewa, belum pernah menyebutkan kata-kata kecewa sama siswa. Jadi antara 5 posisi ini ada 2 posisi yang negatif. Kira-kira yang mana yang negatif? Maksudnya negatif di sini kontrol yang negatif, membuat siswa down, membuat siswa merasa merasa salah, membuat siswa merasa gagal. Kira-kira yang mana? Membuat merasa bersalah dengan penghukum. Iya, jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah sebenarnya membuat siswa itu merasa menjadi identitas gagal. Jadi dia merasa gagal kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kalau yang positifnya adalah posisi teman, pemantau dan manajer. Lebih bagusnya kita memposisikan diri kita sebagai posisi yang mana? Yang lebih bagus, yang paling bagus yang mana? Kan penghukum pembuat rasa bersalah kan sudah kurang bagus. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Sampai di sini mungkin paham ya Bapak Ibu ya, sedikit pemahaman materinya ya. Manakah posisi tertentu yang positif? Yang jawabannya teman, pemantau dan manajer. Nah sekarang kita beralih ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan aturan di kelas? Mungkin soal kita belum menuliskan kalau sekolah-sekolah lainnya saya lihat ya di SMP 6 kalau dunia itu sudah mulai menerapkan keyakinan kelas. Ada mereka bersama-sama siswa membuat kesepakatan kelas dulu, nanti baru naik menjadi keyakinan kelas. Mungkin kita bisa menerapkan itu di semester 21 mungkin nanti. Mengapa bukan aturan di kelas? Boleh sih. Mengapa bukan aturan? Kenapa keyakinan? Kalau cuma aturan kelas ya, tapi kalau sekolah secara pribadi tidak menyatakan tertib, kacau. Harus menyatakan tertib. Kita dibodoh-bodoh, bodoh. Pentingnya sebuah tertib yaitu ya siswa. Jadi lebih bagus lagi nanti kita membuat yang namanya keyakinan bertahap sih Bapak Ibu. Kita mulai bertahap. Jadi sebuah aturan nanti bikin kesepakatan bersama siswa secara pribadi sama siswa saja, sama materi secara mata pelajaran saja. Tata tertib tetap ada, secara umum tetap ada, tetapi di kelas kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu. Apakah cuma untuk wali kelas saja? Kalau bisa tidak. Jadi semua guru mata pelajaran membuat yang namanya keyakinan kelas. Tetap aturan, cuman nanti ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Nah ini adalah cara pembentukan keyakinan kelas. Satu, memberikan pemahaman dan makna keyakinan kelas seperti ini, memberikan pemahaman, kemudian berdiskusi, kemudian membuat pernyataan nilai universal dan menempelkan keyakinan kelas di ke depan. Jadi misalkan kesepakatan kelasnya begini, tidak boleh mencela teman, itu kesepakatan kelas. Tidak boleh mengolok teman, misalkan, itu kesepakatan kelas. Banyak pendapat-pendapat siswa. Jadi keyakinan kelasnya adalah misalkan nilai-nilai. Misalkan siswa ada yang menuliskan tidak boleh mencela teman. Ada kan sesuai yang maksud ini kan? Misalkan tidak boleh terlambat. Misalkan. Ini kan kesepakatan dia bersama. Misalkan ini. Kemudian tidak boleh mengolok orang tua. Misalkan. Nah, ini nanti kan banyak nih. Misalkan ada 21 ya 21 dituliskan semua. Tapi kalau keyakinan kelas kita merangkum misalkan tidak boleh mencela teman, tidak boleh mengolok nama orang tua siswa teman. Jadi nilai kebajikan yang didapat adalah nilai keyakinannya misalkan saling menghargai, itu yang kita tuliskan. Misalkan tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Nilainya adalah disiplin.
kemampuan misalkan kita minta juga boleh kan. Jadi kita pandu sesuai ada kesepakatan yang asal, kan yang asal dan kadang-kadang yang benar. Jadi nilai universal adalah ini Bapak Ibu, saling menghargai dan disiplin. Jadi nilainya hanya 5, kadang-kadang 5, keyakinan kelas 9A seperti itu. Tapi kalau kesepakatan banyak, ada misalkan 21 kesepakatan dan kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita terapkan. Nah, ini segitiga restitusi. Ini adalah satu metode penyelesaian masalah yang bisa kita terapkan. Saya juga mulai belajar, tapi pelan-pelan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, kemudian naik validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi begini, ada contohnya, Rena marah dan memaki Putra karena Putra mencontek PR Rena. Ini kasus nih kan, kita sebagai guru atau wali kelasnya menemukan kasus seperti ini. Jadi menstabilkan identitas ini maksudnya begini Bu. Kalau yang namakan menstabilkan identitas, kalau mereka membuat kesalahan, tentu menjadi identitas yang gagal. Kalau dia membuat kesalahan, dia akan menjadi gagal. Don, marah, kesal. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya kita menggunakan prinsip setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Itu prinsipnya. Ibu juga pernah di posisi kamu. Jadi timbullah identitas yang namanya identitas sukses nanti. Kalau stabil identitasnya nanti akan timbul yang namanya identitas sukses. Oh itu dia pernah salah, apalagi saya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Menurut kamu tindakan kamu salah tidak? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Kebutuhan nyaman tidak kamu penuhi. Ini kan dia marah nih, kemudian memaki Putra. Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi kira-kira? Kebutuhan kesenangan mungkin kan? Dia mungkin marah, si Rena marah. Kira-kira kebutuhan dasar apa lah yang tidak terpenuhi kalau marah? Bertahan hidup, kenyamanan sejadi, tidak nyaman. Gak nyaman kan? Kesenangan, kenyamanan, kesenangan. Jadi mungkin kebutuhan yang tidak diperoleh si Rena adalah kenyamanan atau kesenangan. Sehingga kita validasi, salah nggak kira-kira memukul Putra? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Dia pasti itu tidak sesuai. Kalau sesuai ya mungkin salah, atau sesuai Bu kita arahkan tidak sesuai gitu kan. Nah jadi menanyakan keyakinan, bagaimana cara kamu untuk tidak mengulangi kesalahan tadi. Misalkan tanyakan keyakinan nanti kembalikan ke dia. Oh saya harus minta maaf yang Putra Bu atau gimana. Kalau emosinya belum stabil, si Rena tadi berarti kita belum bisa nyampe ke tahap yang kedua, harus menstabilkan emosi dulu, emosi si Rena tadi ke satu. Begitu Bapak Ibu. Jadi penerapan segitiga restitusi ini memang kalau menurut saya pribadi ya hal baru, memang agak belum bisa terlaksana karena kita belum terbiasa. Mungkin kita biasanya menerapkan yang tahap langsung yang kedua. Kita yang kedua biasanya. Kalau satu loncat langsung kedua kadang-kadang. Jadi setelah kami pelajari kemarin berdiskusi yang kawan-kawan grup yang lain, memang secara tidak langsung kita langsung ke tahap yang kedua, menyelesaikan masalah anak. Tapi kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi mereka yang awalnya down di mana lama-lama jadi sukses atau kita bisa memahami identitas anak tersebut. Terima kasih. Sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada masukan Bapak Ibu bisa diterapkan. Ya mungkin salah satunya tentang kalau saya kembali Bapak Ibu ya posisi kontrol. Saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol seorang manajer. Kembali lagi
kembali lagi ke kita, refleksi diri kita sendiri, mana yang kita terapkan, apakah segitiga putih, apakah keyakinan kelas, apakah posisi kontrol, apakah kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada diri sendiri yang telah pandang lebar menyampaikan tema ini mengenai budaya positif bersama Kak Guru di sini Sabang. Kebetulan apa yang disampaikan Pak kita semua. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai kegiatan ini, saya ingin bertanya, pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Tidak. Aturan kelas, pernah aturan? Pernah. Apa contoh aturan di kelas? Tidak boleh Tidak boleh. Tidak membuang sampah, boleh mengeluarkan baju, tidak boleh minum dalam kelas. Kemudian tidak menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sepatu. Ada yang lain? tidak boleh membuang sampah, Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ya. Tidak boleh mencontek. Itu adalah sebuah aturan di kelas. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi aturan tadi kita ubah menjadi bentuk keyakinan di kelas. Misalkan kalian melakukan tidak boleh mencontek tadi atau tidak mengeluarkan baju, itu dibuat bersama siswa atau guru saja membuat? Guru siswa. Atau guru yang membuat kalian tidak boleh mencontek? Guru atau siswa? Guru kan? Nah, guru kan? Yang beraturan kalian tidak boleh mencontek, guru yang membuat. Kemudian kalian tidak boleh mengeluarkan baju, peraturan bukan? Peraturan. Siapa yang membuat? Guru. Ya, tapi yang namakan keyakinan siswa yang membuat. Siswa yang membuat, siswa yang melaksanakan. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu minta hari ini siswa menuliskan apa saja yang kalian inginkan di kelas. Misalkan Ragil maunya seperti apa di kelas? Tidak boleh. Itu disebutnya kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Beda yang namanya keyakinan, nanti keyakinan. Aturan itu beda, kesepakatan beda, keyakinan beda. Sekarang kita buat kesepakatan. Ragil mau seperti apa? Tidak boleh. Oke, Ragil setuju yang lain? Setuju. Oke. Nah, tidak boleh mengeluarkan. Dengar baju, Alik. Alik. Baju. Bukan baju. Baju. Seperti apa tadi? Bukan. Tapi tidak sepakat. Tidak boleh membuang sampah barengan. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Lanjut. Bakat. Jadi gimana bakat? boleh memakai sandal. Oke. Tidak boleh
Atau mungkin tidak boleh mengolok nama nanti kan tidak boleh nama orang tua. Setuju? Woi, oke. Kring kring. Ada yang lain? Apa yang mas? Tidak boleh. Tidak boleh. Terlambat masuk bis ya? Tidak boleh. Terlambat ya. Tidak boleh mengganggu teman. Udah kancing mana? Nah, sekarang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini adalah semua sama. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas bersama yang akan kita sepakat. Kalau yang namanya keyakinan kelas, kalau yang namakan keyakinan kelas, kita merangkum yang namanya nilai-nilai yang kita percayai. Nah, nilai-nilai yang dipercayai. Bentar ya. Apa saja nilai-nilai yang kalian percayai? Misalkan. Mengambil kesepakatan. Jadi kita namakan sebenarnya baju saya nilai, kita berbicara tentang nilai. Nah, nilai-nilai kebajikan yang perlu kalian tanamkan ke diri kalian. Peduli. Salah satunya ini, tidak boleh mengeluarkan baju. Kira-kira nilai apa yang terdapat di situ? Baik, kedua dulu. Tidak boleh membuang sampah. Ada nggak nilai yang baik? Peduli. Tidak boleh membuang sampah. Peduli lingkungan. Kebersihan. Iya, kebersihan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kebersihan. 1, 4. Kemudian tidak boleh memakai sendal atau tidak boleh menggunakan baju sama atribut, misalkan ini disiplin, ya. Tidak boleh mencontek apa ya? Keadilan. Tanggung jawab, ya boleh. Tidak boleh terlambat. Ya, disiplin. Tidak boleh mengolok teman atau orang tua. Nilainya kasih sayang. Ya. Inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Begitu paham? Nilai inilah yang telah tanamkan ke diri kalian sendiri. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzana, kelas 7B. Senang sekali ya. Sangat penting. Karena adanya keyakinan kelas membuat saya disiplin.